Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'addal jannata liman ittaqa wa addan nara liman asaman tawakkala alaihi kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim mubarik ala hadzal nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin man 'amila salihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu-ibu segenap jamaah majlis taklim biasa aja dong, jangan kita diserang semua nih kita. Demi kita orang baru. Ya. Majlis Taklim Al-Khairiyah. Ya. Ya. Al-Khairiyah, ya. Wanita pilihan. Ya. Dan yang sangat kita hormati guru kita bersama Ki Haji Fakhrul Al-Bantani beserta keluarga. Ini saya sebenarnya siang ini saya sudah ada jadwal. Jadi menurut dokter pribadi saya, siang ini saya harus bobo. Tapi karena kiai yang nelpon saya langsung, saya izin sama dokter, alhamdulillah diizinin ya. Sebab kalau guru yang nelpon ya kita nggak bisa nolak, ya kan? Karena itu diantara mahabbah kita dengan guru. Cuman karena guru nggak ngebilangin suruh nerusin materi Ridadul Badi'ah, ya saya nggak berani gitu. Kalau sepasa terusin deh itu Ridadul Badi'ah halaman sekian, saya terangin ya. Tapi kalau guru cuma suruh ngisi aja begitu, berarti kan juga enggak apa-apa kalau enggak pakai Ridadul Badi'ah. Ya, kalau Ridadul Badi'ah berarti kan saya baca gitu. Karena guru suruh ngisi doang, saya juga bingung ngisi apaan saya begitu. Ya pasti pengajian begitu, masih akan ngisi yang lain ya. Ya. Udah pokoknya santai aja dah ya. Ya, ketimbang kagak ada guru ya kan. Meskipun kayaknya muka ibu bolos banget ngeliat saya ya. Iya. Iya. Ibu dalam hidup ini orang banyak mencari yang namanya kesenangan tapi lupa mencari kebahagiaan. Orang banyak nyari senang bu, cuma nyari bahagia jarang bener. Coba seorang suami berangkat gelap, pulang gelap, ya kan, pala jadi kaki kayak pala. Saking apa? Saking nyari seneng. Bahkan anak-anak sekarang kadang-kadang dia sampai lupa bapaknya yang mana. Lah karena dia berangkat gelap, anak masih tidur. Dia pulang kerja gelap, tuh bocah udah tidur. Artinya apa? Artinya banyak orang nyari seneng doang, cuman nggak nyari bahagia. Emang apa bedanya Ustadz Pasha seneng sama bahagia? Beda. Kalau seneng itu ibu sifatnya kebendaan. Senang itu sifatnya fisik.
Senang itu sifatnya temporer, ada masanya. Namanya fisik ada masanya. Tuh Bu Hajar Ros, dulu dia muda. Dulu. Tapi Allah ingatkan kita dalam surah Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqishu afala. Kalau Allah sudah kasih pertambahan bilangan angka usianya, makin tua pasti nunaqishu fil khalqi. Allah kurangi fisik ciptaannya. Coba lah, ibu-ibu kan semua kan rapi pakai yang namanya jilbab ya. Iya, nggak kelihatan ubannya. Coba di rumah sama di Ria rambutnya udah kayak kuntilanak, ya kan? Uban udah mulai bertabur, pipi udah mulai kendur, gigi udah mulai kepada kabur, jalannya udah mendengkur, harus pakai tongkat. Kalau nggak pakai tongkat sering tersungkur. Makanya tempe, tahu dan bubur berarti dekat ke liang. Nah, itu paham itu. Itu sifatnya apa? Senang sementara. Nggak ada nenek makan pakai nambah. Nggak ada. Ya makan kita udah kenyang ya. Dulu kita begadang, udah nenek mah ya baru begadang jam 9 udah tidur. Iya kan? Nah makanya ini pengajian ini Al Khairiyah, ini pengajian separuh monopos. Iya, ya. Pengajian separuh monopos. Udah nih satu monopos. Dia lagi ngetik HP monopos sudah. Iya udah. Tuh tapi kalau ibaratnya bahagia letaknya bukan pada fisik, pada hati. Fisik boleh dia surut dengan pertambahan usia dan waktu. Fisik udah mulai rapuh karena sudah muncul osteoporosis pada tubuhnya. Tapi kalau bahagia bukan fisik, tapi hati kita. Orang benerin fisik mahal. Oh, benerin fisik mahal. Apalagi perempuan, muka duit semua. Anting, kalung, gelang itu kan duit semua. Iya, lipstik, bedak, ya kan, segala macam lah duit semua itu. Bagusin fisik modalnya gede, betul nggak? Ke salon, orang kaya mah ke salon bisa seminggu 5 kali. Lah orang kaya mah lagu apa juga enak mak, dan duitnya banyak. Coba orang kebelangsak mah lagu apa juga jelek. Orang susah mau lagu apa coba kagak pantes. Lu lagu kayak orang kaya lu kebelangsak, lu pakai orang cakep bukan jelek. Tuh. Makanya orang yang fisiknya diperbaiki perlu duit yang banyak. Tapi menata hati orang sering lupa dalam hidup ini. Kita banyak nyatin badan olahraga, ya kan, body language, senam ibaratnya apa tuh, yang senam gitu, mama, iya, yang tarik, lepas, tarik, lepas gitu. Tahu apa yang ditarik apa yang dilepas, saya juga nggak tahu itu. Coba hati kita jarang melihat, meraba hati kita masing-masing. Ya. Makanya sebagus-bagusnya fisik, tapi hatinya buruk, maka itu akan merusak nilai amal ibadah kita. Orang malamnya tahajud, paginya duha, ya kan, sedekah tiap hari, Quran hatam sebulan sekali, ke Mekah kadang-kadang setahun bisa berulang kali sampai 3 kali. Cuman hatinya gedeg mulu sama orang, nggak ada artinya. Capek kita ibadah, gedeg buat sama orang. Kan ada si Dewi gedeg sama si Minah. Si Dewi, kata si Dewi, min gua kasih tahu ya, ada temen gua kalau ngaji kudungannya hijau mulu hijau. Itu temen cerita ini, cerita. Ngapa kesinggung sih? Oh nama cerita kan boleh aja. Mana pokoknya gue kasih tahu, Senin hijau sampai Kamis siang habis zuhur hijau juga. Masih orang yang tahu gue kasih tahu dah. Pokoknya kalau ngaji, empong dia datang ngaji, namanya hatinya gede sama temennya ya kadang. Mana orang no? Dia no. Tuh, yang di pojok no. No, yang rada gemukan dikit orangnya no. Mak itu dia.
Mulut nggak bisa menunjuk siapa dianya, pakai bibir nunjuknya. Mana? No. Mana? No. Rusak hatinya, amal jadi rusak. Iyyakum wal hasad, fa innal hasad yaqulul hasanat kama yaqulun narul khataba. Jauhi sifat dengki iri hati sama orang lain, karena sifat dengki akan menghilangkan pahala sebagaimana api membakar kayu bakar. Sebanyak apapun tuh kayu tumpukin dibakar, habis nggak? Habis. Itulah amal ibadah. Sebanyak-banyak pun kita punya, tapi hati ini ada sifat dengki iri sama orang lain, maka sebagus amal itu akan menjadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ngaji meniatnya ngaji, jangan lain. Kadang maulid 5 tempat, 5 seragam. Kan kesian lakinya. Itu mah enak, ibu beli mulu, lakinya puyeng. Tuh ngaji mah kalau niat ngaji karena Allah, guru datang kayak nggak datang ya udah, niat udah ngaji. Ada di Kedaung tempat saya, Bu. Ustazah kagak datang ngomongin. Ya, saja apa itu? Tidak ngaji enggak datang mulu. Udah 2 bulan enggak datang. Tuh ustaznya diomongin mulu. Orang mah ustazah datang, alhamdulillah. Ustaz datang, alhamdulillah. Ustaz nggak datang, alhamdulillah. Kan niatnya udah ngaji. Ustaz yang nggak datang, ustaz nggak datang, emang niat kita ngaji, dapat pahala nggak? Pahala. Ngaji itu bergantung niat. Kedua bergantung jauh jarak. Semakin jauh rumahnya makin banyak pahalanya. Tuh. Nah, orangnya kenceng amat yang jauh ini. Di mana? Hah? Ciledug. Wah, luar biasa ini. Tuh, jauh ya. Iya. Bawa motor. Bawa motor. Kuat bawa motor. Iya, Karangtengah jauh dah. Yang kedua, ya akulah, kan aku di Ciputat. Jauh juga itu. Nah ngaji yang di depan nih pahalanya banyak nih. Makin dekat ustazahnya makin besar pahalanya. Nah yang di belakang sambil nyender dikit pahalanya itu. Menyender. Kalau nyender kan enaknya selonjor ya. Begini selonjor. Ya, lama-lama begini pulas ya. Makanya kata Nabi orang yang bahagia pertama itu nisyanul hasanatil madiyah. Orang bahagia ngelupain setiap amal baik yang udah kita kerjain. Udah gak usah dipikirin. Jangan kita ngitung mulu kayak tukang beras. Di kalkulator mulu, hari guru sholat, sedekah. Jangan pakai dihitung mulu, ngapa? Orang amal mah Bu, maaf ya, amal yang kita kerjakan itu belum tentu Allah terima. Makanya jangan sombong dengan amal perbuatan yang kita kerjakan, belum tentu diterima. Dan jangan menganggap remeh orang-orang yang di bawah secara ekonomi dan finansial. Boleh jadi dia lebih bagus sholat tahajud ketimbang kita. Tukang beca, kadang-kadang lagi nungguin penumpang dia baca Quran. Tukang gojek, grab, ojol, ya kan, Shopee. Sebelum nungguin teriakan dibaca Qur'an sholat duha, belum tentu amal kita lebih bagus dari mereka. Jangan merasa sombong dengan amal yang kita miliki. Jangan pernah bangga dengan perbuatan sedekah yang kita sudah keluarkan dalam hidup ini. Boleh jadi dalam setiap amal kita terlintas sifat yang namanya ingin dipuji. Kan begini Bu, orang menjadi resah gelisah. Kenapa? Karena kita mikirin yang bukan urusan kita. Capek kita Bu kalau hidup begini mulu mah. Ya kan, hati kita gerendel mulu. Sakit hati kita Bu. Lah ngapa orang yang ada masalah orang kita yang jadi sakit hati? Dan kita kadang-kadang kepo. Ya. Ada nih anaknya si RW cerai nih. Ya kan? Perempuan di Kedaung kepo banget. Borosidah. Emang ada sini? Ngapa ngepas amat sih po? Ilah. Tapi Bu Rosida yang di Tanjung Priok sih, bukan di sini. Bu Rosida lu tahu nggak? Anaknya RW, si Pita cerai. Ya kan cerita. Iya, lu tahu dari mana? Ya,
Gue mau kalau berita gue intel gue banyak. Dah. Kan ngapa sih ya? Dia ngapa sih pakai ibadah kepo banget? Emang lu nggak tahu sebabnya? Ya nggak tahu ya. Lu mah ketinggalan zaman. Ini berita udah spiral. Apa? Viral. Tuh. Akhirnya kita ngomongin orang lain. Iya kan? Bukan urusan dia mikirin. Iya kan? Diomongin, iya kan? Dia capek kita mikir, apa laki diundang, Bang? Abang tahu nggak? Nggak tahu, gue lu belum ngomong. Tapi bener lakinya. Iya, Bang, anak si RW, Bang. Ya, cerai, Bang. Ah, lu sotoy lu, kata lakinya begitu. Ya, Abang mah tuh nggak mancing mulu, nggak ketinggalan zaman. Informasi nih, Bang, udah tersebar luas sampai kecamatan. Buset, luas amat tuh berita cerainya RW. Tuh, jangan udah. Saya mah bener hidup saya mah ngapain dipuyeng-puyengin. Iya. Saya mah ibadah, bini saya masak, saya makan. Bini saya kagak masak, saya kagak makan. Ya saya makan apaan kalau belum makan bini saya? Iya, jangan pakai diomelin, tanya bini saya mau ngeribet sama saya pesantren, hidup biasa susah. Iya kan, ada saya makan, gak makan, ya saya nyeplok telur, jadi. Makanya saya bilang, telur di kulkas siapin. Ntar kalau papa mau makan, orang pantas ya saya ngomong papa ya. Iya, saya nyeplok doang begitu. Nah, orang yang bahagia lupain aja. Karena orang yang beramal karena Allah murni, ngerjainnya enak, Mak. Kalau terpaksa kan kayaknya kurang apa ya? Nggak lepas ya. Ya Allah, baru datang kayak Krisdayanti ya. Iya. Jauh nih pasti nih, iya. Tuh. Apa kata Allah? Man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang melakukan amal soleh karena Allah berikan dua kemuliaan. Pertama, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kasih kehidupan yang lebih baik bagi orang yang beramal soleh karena Allah. Yang kedua, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas setiap amal ibadah yang dikerjakan karena Allah dengan balasan yang lebih bagus dari amal yang udah dia kerjakan. Coba kalau kita beramalnya semata-mata pengen dipuji orang, maka kita akan merasa diri kita paling benar. Yang lain pada nggak bagus amalnya. Ini empom-empom mama ngajinya kudu sama saya. Kalau nggak saya nggak sah. Nah, ada yang begitu. Ada teman saya di Daud ngaji Quran kudunya sama dia. Kalau yang ngaji sama dia salah semua. Iya, pokoknya kalau ngaji bukan sama dia, pokoknya banyak salahnya gitu loh. Tapi kalau ngaji sama dia mah bener gitu. Saya bilang jangan begitu. Nggak boleh, masa ustadz begitu ya? Iya, ngaji sama siapa aja ya? Iya, ngaji sama siapa aja, jangan begitu. Orang nggak boleh ngaji yang ustadz yang lain, mau dia mulu. Ya, itu ustadz belangsak itu namanya. Iya, ngebelangsakin diri. Kenapa? Nggak memberikan. Saya mah seneng sih kalau anak murid saya bisa ngaji sama guru yang lain. Seneng saya. Ya, artinya apa? Ya bagus. Jangan itu mulu. Saya ngaji kemana-mana. Ya kan? Saya ngaji kemana-mana. Saya ngaji kemana-mana. Jadi yang pertama, orang bahagia lupainlah amal kebaikan, karena kita tidak tahu apakah amal kita diterima apa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang kedua, zikruz dzunubil madiyah wa hiya indallahil mahfuz. Ingat dosa, kalau amal lupain, kalau dosa ingetin. Ngapa dosa kudu kita ingat? Karena kalau orang merasakan dirinya melupakan dosa, maka dia akan merasa dirinya paling benar di antara yang lainnya. Dosa mah kecil, dosa mah jangan dilihat kecil gedenya. Dosa satu bentuk pelanggaran. Laisa saghair mal istimrar.
Walaisal kabair mal istighfar. Enggak dinamakan dosa kecil tapi terus menerus. Lah dosa kecil berkumpul jadi banyak. Tapi enggak dibilang dosa besar kalau diiringi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama siapa dosanya? Sama manusia. Maka manusia kudu minta maaf. Karena sama Allah lebih gampang, sama manusia ada hak adamiah yang perlu kita kembalikan. Ada orang nuker sendal ustadznya bagus banget. Lagi ditukar mas walau. Malah kiri kanan beda lagi. Sendal kiri kanan beda. Sendal kiri kanan. Dipakai sama itu orang. Lalu dia sadar minta maaf sama ustadz maafin waktu saya nuker sendal ustadz, saya sengaja emang saya demen mas sendal ustadz. Gitu ya. Berarti kalau nuker gitu kan dosa tuh, ngambil orang. Udah minta maaf apa cukup? Enggak. Sendal ustadz pulangin. Jangan minta maaf tapi sendal ustadz kalau dipulangin, udah rusak, lu ganti. Dari situ yang make yang rusakin. Nah karena ini urusan sama manusia, ada hak adamiah yang harus kita laksanakan. Sama Allah makan selesai gampang, sama susah. Maafin ya gue belum bayar utang sama lu. Ya, gue maafin. Apa lu nas utangnya? Ya kagak lu bayar. Enak aja lu gue minta mau maafin lu kagak bayar utang. Sekarang gitu bu. Makanya saya sama temen bu, sejak saya jadi pencerah sampai sekarang urusan duit sama temen saya ngeri. Minjemin duit gue gope lah, ntar habis bulan gue ganti, nggak bakal ganti. Dia bilang habis bulan, November udah habis ya kan, lah bulannya Desember udah habis, udah Januari kagak habis bulan. Ya, ketimbang itu jadi mutuskan silaturahmi, karena urusan duit ustadz sama ustadz bisa jadi berkelahi, bertengkar, saling jelek-jelekan. Itu makanya saya nggak mau. Bukan saya nggak mau ngasih, kalau misalnya 200 gue kasih aja dah. Lu jangan ibarat yang bayar utang, jangan. Udah nggak bakal, dalam hati saya. Dan saya mengalami bu, itu lebih dari 6 ustadz minjem duit sampai sekarang orang bayar-bayar. Coba kalau ya yang beb saya tahu, waduh, nanti saya berantem bini saya. Makanya saya alhamdulillah dulu masih nggak punya duit bu, sedih kalau inget dulu. Iya, semua saya kasih istri tuh mah kelola. Cuman lah laki gini amat ya. Beli bensin orang ada bensin minta sama bini. Pengen jajan minta bini, ya Allah. Gini amat nasib gua begitu. Akhirnya saya udah kadang-kadang dapat rezeki dari Allah ya. Saya ya diskon gitu. Sebelum kasih istri dapat sekian juta ya, ada potong pajak ya kan. Karena kan begini bu, maaf kita kan rumah tangga ibu ya. Kadang-kadang saudara saya kan 8. Kalau sudah saya susah keblangsak, minjem sama bini, peribahasa gitu ya. Maaf pinjam duit mah, aku membantu saudara. Dikasih, entah kalau nggak bayar. Pak, ya, bilang saudara kamu tuh, ini berapa bulan, setahun nih nggak bayar. Iya nggak? Tapi kalau kita punya duit simpanan, saudara kita kandung nggak punya duit susah kita bantu, nggak ngomong sama bini, nggak apa-apa. Saya mama kamu membantu saudara kamu, terserah. Wah bini sama amplop dibuang-buangin di rumah. Amplop kosong. Ya Allah. Ustadz Kamal, ntar dulu ya, aku lagi nemenin perawan-perawan nih. Ntar saya susul ya. Itu. Jadi orang yang bahagia dosa kudu diinget. Kebaikan orang sama kita ingat. Kebaikan orang nih, orang baik sama kita ingat terus. Ikan tapi dosa orang lupain. Kebaikan kita sama orang lupain, tapi dosa kita sama orang ingetin. Kullu bani Adam khata. Setiap manusia itu tempatnya salah. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, orang yang mau bertobat. Sebelum tobat ada pengakuan diri. Kalau orang bu hidupnya nggak mau ngakui dirinya dia punya salah, nggak bakal jadi orang bener. Jadi kalau mau ngakuin, kan awalnya ngaku dulu. Ya pokoknya kalau ngaku penjara penuh. Makanya jadi orang bener susah. Jadi orang bener susah.
Beneran tidak semua. Ada baik godaannya. Coba kalau orang susah, orang gak bener mah nggak bakal susah. Setan bukannya ngaling mendukung. Tuh, makanya hidup ini jangan pernah dihabiskan untuk sekedar senang-senang, tapi kehidupan kita akan ditunggu dengan kematian. Ya Bu, kita mau hidup sebentar doang. Saya ngitung, ya kan semalam kan kemarin kan saya ulang tahun Mi. Ya, nggak ada yang ngucapin, ya nggak apa-apa. Tanggal 23 November saya ulang tahun yang ke-50. Ya Allah, udah tua saya kan, saya mikir 50, kalau saya aneh kata alokasi 63 saya ngitung 13 tahun lagi, dan itu bukan hal yang lama. Makanya Nabi Nuh tuh umurnya 950 tahun. Ya atwalal anbiya'i umur kaifa wajadtal haya. Wahai Nabi yang paling panjang umurnya, apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun? Ya Allah Bu, ya orang kita mau ada 300 tahun nih, 2 tahun nih, emak-emak ada masih hidup. Saya rasa mukanya udah gak kebentuk, udah lipetan semua, ya 70-annya peot semua. Tuh Nabi Nuh dikasih 950 tahun, ditanya saking lamanya Israel nanya. Kalau bahasa kita gua kelamaan nunggunya, Nuh lu kapan sih mati gitu. Saking lamanya sampai nanya, wahai Nabi yang panjang umurnya, apa yang kau rasakan dikasih umur 950 tahun Bu? Apa dijawab? Wajadtu hayati gaddar laha babani dakhaltu min bainihima wa kharajtu min akhar. Saya dikasih umur 950 tahun seperti punya satu bangunan. Bangunan itu punya pintu. Saya masuk dari pintu satu, keluar dari pintu yang kedua. Mananya apa? Sebentar Mak. Nih rumah saya 100 meter, saya masuk dari pintu depan sampai dapur, saya jalan nggak nyampe semenit Mak. Singkat banget kehidupan. Itu yang 950 tahun dibilang singkat. Apalagi kita yang minimal maksimalnya kita bisa hidup 63. Ya Rabbana, sebentar Bang. Kan mati mah kan bukan urusan tua Mak. Bukan, emang udah ajalnya. Yang tua mati, yang muda mati. Ya kan, yang kaya mati, yang susah mati. Emang bukan masalah itu. Ada orang yang tua engkongnya hidup, cucunya meninggal. Ya, ada nggak? Banyak. Bapaknya hidup, lah anaknya masih muda mati. Kalau mati mah kan yang tuaan aja ya. Iya, yang mati yang tuaan, jangan anaknya, cucunya. Itulah misteri kehidupan. Ya Rabbana, saya ingat ya Allah, uji 40 tahun 3 hari. Kan masih muda banget. Saya 50, saya agak tenangan dikit kan. Lewat ujian 43 hari kan, saya udah lewat, alhamdulillah gitu. Iya, agak aman dikit, udah lewat 40-nya gitu. Karena saya mikir ya Allah, Habib Munzir 40 tahun. Ya. Arifin Ilham 58. Tuh. Muda-muda belum 60 kan? Iya. Haji Mas Said. Iya, 43. Mantan suami si Reja yang penyanyi pop, yang rambutnya ikel, kan masuk penjara deh karena kasus narkoba. Iya. Asraf kenal, orang Malaysia yang suaminya BCL, Bunga Citra Lestari, yang dia diisukan dekat sama Ariel Noah. Iya. Serangan jantung. Tuh, makanya jantung itu termasuk penyakit yang nomor 2 yang menghantui manusia. Orang Betawi bilang penyakit jantung itu angin duduk. Orang Betawi bilang angin duduk aja bisa nyabut nyawa Mak. Apalagi angin sambil lari. Itu sekampung dikedet semua sama dia. Pada mati ya, sambil lari, duduk aja pada mati orang. Ya lari lah sekampung, ya kan? Tuh, begitu. Pelawak-pelawak mati. Makanya saya nggak mau jadiin terkenal, nggak mau, saya mah biasa aja. Ngeri mati, cepat mati begitu. Adi Namnu 39, Budi Anu 38. Tuh pelawak gendut nyuruh orang ketawa, dia mati duluan. Iya, makanya orang gendut tuh biasanya cepat mati. Kata dokter ilmu kesehatan,
Tapi yang kurus, yang ceking, yang begeng lebih cepat mati lagi dia. Karena penderitaan hidup. Kalau saya kan nggak gemuk, nggak kurus, saya mah sedang ya. Jadi rada-rada lamaan gitu ya. Ya itu. Al-mautu ta'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minhul ajal. Kematian datangnya tiba-tiba. Kadang-kadang siang ngopi, malam mati. Banyak. Ada di Gandaria, waktu saya pernah di Gandaria, tetangga saya cuma sebab minum kopi doang segelas mati, Mak. Tuh. Karena nggak pakai air, kopinya doang. Jadi ngeganjel di sini. Nyesek mati. Kalau ada airnya, kalau air kopi mah kayak begini ya alhamdulillah. Siang ngopi, malam mati. Malam ngopi, pagi mati. Itu banyak. Pagi mati, sore ngopi. Oh nggak ada. Itu. Jadi orang yang bahagia itu urusan dosa selalu ingat, urusan pahala lupa, agar muncul kebaikan yang baru. Sebab merasa dirinya tidak banyak amal kebaikan yang dia kerjakan. Yang ketiga, orang bahagia wa nadruhu ila man duna fit din. Urusan dunia itu ngelihatnya yang di bawah. Wa nadruhu ila man duna fit dunya. Urusan dunia ngelihatnya ke bawah agar muncul rasa syukur. Tuh. Bapak kalau ngeliatnya ke atas mulu kita nenggak, capek Pak. Coba lah ibu nonton TV, TV-nya di atas begini mulu. Capek nggak? Pegel. Jangan ke atas, urusan dunia mah ke bawah. Dan kita jangan iri dengan rezeki orang lain. Karena Allah itu nggak bakal salah ngirimin rezeki sama hambanya, hatta sama burung. Nggak bakal salah loh. Kalau Allah salah merepot. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kata Allah, kalau aku yang ngasih rezeki. Jadi urusan rezeki mah enggak usah punya, emang udah Allah atur. Segotol-gotol orang yang duit emang belum rezeki mah enggak mau dapet. Dulu saya lagi susah, Bu, pengen banget motor. Ada tukang ojek motornya jelek banget, tapi dia enak, dipakainya enak. Jangan yang baru, ya Allah, pengen punya motor yang kayak gini aja dah. Agak bagus saking keblangsaknya mak. Itu dulu ngedit sebulan cuma pego, sebulan ngedit Gen Extra kagak kebeli. Dulu ya Allah pengen punya motor ya Allah. Sekarang mau jangan kata motor ya, mobil Fortuner Bu, ini bukan sombong ya, saya nanti jangan sombong lagi. Saya itu rencana 1 Januari saya udah pengen niat ya, maksudnya gantilah ya mobil lah gitu ya. Saya udah pengen ngambil Fortuner nih 2023. Cuman bini masih ngelarang. Iya, karena ngambil nih. Ya, beli. Ngambil bini saya orang ngasih. Iya. Ke bawah udah. Makanya ibu-ibu jadi perumpama kudu bersyukur. Selagi laki mah masih ngasih rezeki, wakil dari Allah, alhamdulillah. Karena rezeki suami itu bergantung sebesar apa rasa syukur istri sama Allah sama laki. Coba lihat dah. Ya. Ini penceramah kedua. Jadi begitu Bu. Jadi bagaimana kondisi rezeki laki bergantung rasa syukur istri kepada Allah dan kepada suami. Makanya orang bisa sukses nggak terlepas dari doa seorang istri. Itu nggak bisa dipungkiri. Siapapun dia, rezeki, wah perempuan luar biasa.
Kalau pinter mah perempuan lebih pinter dari laki. Kalau mau pinter mah cuman sayang perempuan karena gede abek, ya kan? Jadi pinternya lama. Dia mengaji Senin lain, Selasa lain, Rabu lain, Kamis juga lain semua mah. Itu pagi lain, siang lain, malam juga lain. Betul nggak? Tuh perempuan mengaji banyak. Kalau mau pinter mah ibu pinter. Tuh laki mah malam Jumat doang. Malam Sabtu dia nggak mau datang, jarang. Apalagi sekarang perempuan barengan sama bola Piala Dunia. Aduh godaannya luar biasa. Itu bagi yang tipinya nggak ada semutnya. Kalau masih semutnya orang bisa. Tuh bersyukur nggak apa-apa. Karena Bu, ada orang istri kurang bersyukur, laki susah rezekinya. Penghambat rezeki suami itu bini yang kurang bersyukur sama Allah sama lakinya. Benar gak bohong? Cobain aja, rasain. Tuh, ada orang ibadah udah susah, dulu kerja di kantor, sekarang ngojek, nge-grab, ngojol, udah pada hitam tangannya. Ada zaman ngeluh, Ustaz gimana ya bini saya? Namanya kita ngojek gak ketentu, karena udah kasih gocap 75, 100, gak ada yang namanya terima kasih sama laki. Saya bilang, lu jangan mikirin bini lu kayak gitu, lu stres. Lu kalau stres, lu gak bisa kerja, lu sakit. Lu ngasih aja, lu dibutuhin apa lu gak ngasih. Doain aja bini lu biar jadi orang bener. Tuh, ini namanya laki sayang sama bini, anak 3. Besok-besok pulang ngojek bawa duit 8 juta, bini dikasih 8 juta, girang kagak? Girang enggak? Dasar matre pada. Itu laki dipuji-puji, sayang-sayang, dialopi-alopioin 8 juta. Biasa cepet paling tinggi 8 juta sama pulang ngojek. Udah tuh laki disiapin, papa mau nyucu, mau opi, mau ngopi aja, mau opi, mau akan. Udah ngomong udah dimesra-mesrain dah, dikolok-kolokin. Udah semua dikasih melaki 8 juta sama isi 20 ribuan. Tuh dipilih begini sampai lipstick pada tipis. Bibir udah kering. Itu raping itu, ya kan? Cia gaya perempuan begitu. Diputer uang baru, sreng, kayak kipas. Anaknya neng sini neng, fotoin mama neng. Duit gini ini foto, cetrek, lagi neng. Pasang status, Rizky istri soleha. Waduh, komitmen temannya di grup, apa grup senam ya kan, pengajian, enak amat. Dia lama-lama seneng mak, dia mikir, perhatiin laki pulang, perasaan laki gua pulang orang bawa motor kayaknya. Tadinya alepi-alepian sama lakinya, diri bang, motor mana bang, gua jual tuh 8 juta malu. Lebih saya langsung ngomong dasar laki goblok. Laki digoblok-goblokin. Tadi mah alapi-alapian. Tuh, bersyukur kepada Allah. Bersyukur. Tuh begitu. Iya coba, makanya jadi perempuan itu dengerin, jangan cakep di luar rumah doang. Beneran aku bilang, kalau perempuan di luar doang cakep, di rumah nggak cakep, laki bosen ngeliat muka emak. Iya, karena kalau punya, saya pernah tanya di Pak Ustadz, pengen punya bini cakep nih, cuman malah laki ngelawan mulu. Cantik, cuman malah laki ngelawan mulu. Terus yang kedua, bini mah kagak cakep, cuman taat sama laki. Ya nilainya 5 lah untuk perempuan, kan di bawah standar ya enggak. Tapi taat sama laki, Ustadz milih yang mana? Saya jawab ini yang pertama. Tapi ngelawan mau laki nggak apa-apa, ngelawan laki kan kita ajarin. Nasihatin, lama dia nurut, tapi tetap cantik. Iya enggak?
Coba bini yang taat mah jelek dia sampai mampus, jelek terus dia mah. Orang ada perubahan pisan. Lah, dengerin. Kalau bini cakep mah mau lagu apa juga pantes. Ya enggak, laki baik bares, manja papa. Mau calon. Mau calon pak, ya udah mah. 2,5 juta. Pulang desa muka glowing. Iya enggak? Coba bini yang jelek mah. Papa, mau ke salon. Apa kata lagi? Jangan so belagu lu kalau salon. Iya, lu mau ngapain ke salon? Muka lu kayak kotak amal begitu. Buset. Udah dan doain lagi. Makanya begitu, maka semakin besar rasa syukur seorang istri kepada Allah dan suami, maka Allah akan memberikan kemudahan rezeki untuk suaminya. Amin. Jadi yang ketiga, urusan dunia ngelihatnya ke bawah gitu. Yang terakhir, wa nadru ila man dunahu fiddin. Urusan dunia ngelihat ke bawah, akhirat ngelihatnya ke atas biar ada motivasi. Iri boleh nggak? Boleh. Ya Allah, tuh orang tua udah 60 tahun ngajinya rajin bener ya. Meskipun jalannya udah terseok-seok siang, tapi luar biasa ngajinya. Itu ada motivasi. Makanya yang muda-muda kudu malu kalau ada orang tua masih mau datang ke Majelis Salim. Fisiknya sudah mulai rentak, pemikirannya sudah tidak tajam lagi waktu muda. Dia masih mau ngaji. Ngapa kita yang mudaan yang gagah kemana aja? Ngapa ke mall cepat bener jalannya? Jauh jalan-jalan berangkat tuh, ngaji begitu susah. Coba mau ke Tanah Abang mah Tamrin City, bawa duit ke Tanah Abang Tamrin City 200.000 banyak sedikit. Tamrin City sama Tanah Abang bawa 200.000 dikit apa banyak. Sekarang kalau ngaji bawa duit nih 200 banyak sedikit. Yang pelaku semua ini. Lebih ke Tanah Abang 200, temennya ngomong, "Lu gak salah baru 200 Tanah Abang." Dapat apa lu? Iya enggak? Gitu. Coba ngaji loh satu ngomong banyak amat bawa duit. Makan soto. Emang ntar makan soto Mi? Bukan. Iya. Kalau orang udah akhirat ke atas, ya Allah itu anak muda usianya tapi luar biasa ya sedekahnya. Itu boleh nyontoh. Iya. Kenapa? Karena itu memberikan motivasi. Karena orang mati itu bukan bawa amal. Bukan orang mati itu diikutin amal. Kan hadisnya yutba'ul mait. Mait itu diikutin. Bukan bawa amal. Kalau bawa amal mah kita milihnya yang bagus-bagus, namanya bawa amal. Ibu saya tanya, yang ikut umrah kemarin sama Kiai siapa sini? Angkat tangan. Yang ikut sama Kiai tadi kemarin sama Umi. Nah, saya tanya nih. Mau umroh tuh kemarin. Yang dibawa kira-kira baju yang bagus apa yang udah rombeng? Nah, yang dibawa pasti yang bagus-bagus. Ilokan ke muka kamu si baju yang jelek. Apa kata orang? Tuh, kenapa? Karena ngebawa. Kita pilih yang bagus-bagus, tapi orang meninggal bukan bawa amal, diikutin amal. Ada buruk, ada bagus. Kenapa ada pertanyaan dalam kubur? Karena amalnya ada yang jelek, maka ditanya. Nah, saya dulu kan guru Bu ya, 23 tahun saya ngajar SMP. Ada yang kepo ya kan ya. Bu, saya guru beneran. Cuman saya sudah mengundurkan diri secara baik-baik ya kan. Tapi tetap saya guru. Demi Allah saya guru, saya ngajar Bu. Ya Bu kudu percaya sama saya guru. Tuh saya mau ngomong apa tadi ya? Bukan sebelumnya.
Hah? Amal. Ada wali kelas nih, anaknya nggak masuk 2 minggu, Bu. Pas dia masuk, ini wali kelas nih saya, dia masuk, saya tanya nggak? 2 minggu nggak masuk, saya tanya nggak? Tanya, kenapa ditanya? Karena dia melakukan sesuatu yang melanggar peraturan, nggak masuk 2 minggu tanpa keterangan. Ditanya, karena ada petawi kubur, karena ada yang jelek. Sekarang bocah rajin masuk sekolah, rajin masuk, nggak pernah bolos. Sampai hari Minggunya datang, hari Minggu datang, saking rajinnya itu. Wali kelasnya nanya nggak? Kalau dia rajin? Enggak. Nak, kamu kenapa rajin sekolah masuk terus? Bolos dong. Nggak mungkin kan? Yang ditanya pasti yang bolos. Yang nggak bolos nggak bakal ditanya. Ya Allah, Firda, kamu rajin banget sih sekolahnya, nggak bolos-bolos. Jarang, yang ditanya pasti yang bolos. Makanya yang bagus dan yang jelek itu akan mengikuti kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Makanya amal jelek ditanya. Karena kenapa ditanya? Karena ada yang jelek. Kalau bagus semua amalnya nggak bakal ditanya. Lebih bagus. Tuh, maka yang terakhir, orang yang bahagia urusan akhirat, lihatnya yang ke atas agar ada motivasi untuk memperbagus amal kita, baik amal kepada manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini udah mendung ya. Ya, udah mendung. Serasa singkat cerita, orang yang ingin bahagia yang pertama melupakan amal kebaikan yang kita kerjakan. Yang kedua, mengingat dosa yang sudah kita perbuat. Yang ketiga, urusan dunia yang lihat ya, yang di bawah kita. Urusan akhirat yang di atas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, panjang umur, barokah umur kita, barokah ilmu kita, meskipun sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Semoga ibu yang hadir pagi siang hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Ada yang mau nanya?